Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing dan mau menjawab atau menjelaskan seputar pertanyaan dari kalian yang suka bilang, "Kak, kok bercadar jadi YouTuber sih? Kok bercadar upload foto sih? Kok begitu sih? Kok begini sih?" Dan lain sebagainya. Banyak banget yang sering aku dengar dan lihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman. Dan banyak banget yang bilang kayak gini sama aku. Gak sedikit dan gak cuman aku doang sih, buat teman-teman bercadar lain pun, yang mana mereka juga aktif di dunia sosial media. Pasti juga sering banyak mendapat pertanyaan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, aku itu sering banget baca komentar orang-orang yang jadi pertanyaan gitu buat sebagian orang. Kenapa sih udah bercadar masih suka upload foto atau video di sosial media? Terus ada juga yang bilang kayak gini, percuma pakai cadar. Percuma gitu kan pakai cadar tapi masih upload foto atau video. Jujur ya teman-teman, aku itu sebenarnya suka bingung gitu sama orang-orang yang suka berkomentar kayak gitu. Yang aku bingungin itu adalah, kenapa sih seorang wanita bercadar yang udah menutup auratnya secara sempurna dan sudah berusaha menutup auratnya secara sempurna, tapi masih aja gitu dicari-cari kekurangannya, suka aja gitu dicari-cari kesalahannya, cuman karena mereka upload foto atau video. Sedangkan lebih banyak gitu wanita di luar sana yang masih belum menutup auratnya, yang masih mengumbar auratnya dan mengupload foto atau video. Tapi kalian diam aja gitu. Aneh kan? Kenapa yang udah berusaha menjadi baik kalian komentarin, sedangkan yang masih melakukan dosa, yang masih mengumbar auratnya, kalian diemin aja gitu. Jadinya kan aneh teman-teman. Sebenarnya kalian itu membela yang benar atau membela yang salah? Itu yang jadi pertanyaannya. Dan kalau memang wanita bercadar itu salah untuk mengupload foto atau video di sosial media, itu salahnya di mana coba? Pertama, mereka nggak ada yang namanya mengumbar aurat. Yang kedua, kebanyakan dari mereka itu juga menggunakan sosial media tujuannya untuk berdakwah, menyampaikan informasi tentang agama, dan mengajak hal-hal kebaikan. Selagi apa yang mereka share itu tidaklah melakukan dosa dan tidak mencontoh keburukan, tidak mengajak kepada kebatilan, selalu memberikan nasihat atau informasi yang bermanfaat, apalagi tentang agama, selalu memberikan tips atau kemudahan untuk orang lain, kenapa enggak gitu kan? Bahkan kata salah satu ulama kita aja, yaitu tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, mengatakan bahwa hukumnya itu mubah atau boleh-boleh aja, selagi memang syaratnya yang aku sebutkan tadi, dan selagi itu membawa manfaat yang lebih baik untuk banyak umat. Lagian juga ya teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, "Innama a'malu binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kita nggak bisa gitu aja langsung menilai seseorang itu baik atau tidak, karena kita nggak bisa tahu niatnya seseorang itu seperti apa. Karena yang mengetahui semua isi hatinya seseorang itu hanya Allah Ta'ala. Dan gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa tahu betul gimana hati atau niatnya hati
seseorang itu seperti apa. Kecuali memang kalau kita benar-benar melihat perbuatan seseorang itu salah dan udah benar-benar jelas gitu mereka melakukannya dengan sengaja, maka itu baru patut kita beri teguran atau nasihat, teman-teman. Tapi kalau wanita bercadar mengupload foto atau video di sosial media, itu salahnya di mana coba? Kecuali kalau memang si wanita bercadar tersebut sengaja mengumbar auratnya, itu baru kita beri teguran atau nasihat, teman-teman. Jadi kita juga harus bisa gitu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk gitu, teman-teman. Jadi kalau itu udah benar-benar udah salah banget gitu menurut secara kenyataannya, itu baru kita beri teguran atau kita menasehatinya, teman-teman. Dan cara menasehati seseorang itu juga ada caranya. Gak bisa kita langsung menasehati seseorang secara sembarangan. Ada cara-caranya juga, teman-teman. Cara menasehati itu yang pertama, kita harus ikhlas dulu dalam memberikan nasihat kepada seseorang. Yang kedua, kita juga harus bisa mengatakan kata-kata yang baik agar supaya yang kita beri nasihat itu gak tersinggung atau sakit hati. Terus yang ketiga, sebelum kita memberi nasihat kepada seseorang, alangkah baiknya kita bertabayun dulu. Kita cari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Juga jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain atau kepada orang yang kita nasihati. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan pernah menasihati seseorang itu di depan umum, karena itu cara yang tidak baik dalam menasihati seseorang. Karena itu bukan caranya menasehati, melainkan mempermalukan orang itu sendiri. Apalagi ya teman-teman, di zaman sekarang ini yang namanya sosial media itu sudah menjadi kayak kebutuhan pokok bagi setiap orang. Bener gak sih? Orang-orang sekarang itu banyak banget yang gak bisa jauh dan gak bisa lepas dari yang namanya gadget atau sosial media. Mau tujuannya untuk mencari pengetahuan, informasi, kabar atau berita tentang keadaan negara kita saat ini, atau dengan mengetahui gimana perkembangan zaman. Pasti dari sosial medialah orang-orang itu mengetahui hal itu. Yang namanya sosial media, kita semua juga pasti sudah tahu ya teman-teman, kalau sosial media itu ada baik dan ada pula buruknya. Kita sadar ada banyak informasi atau hal-hal yang ada di sosial media itu yang gak baiknya juga. Nah teman-teman, kalau yang baik-baiknya itu gak kita terapkan, gak kita tunjukkan, gak kita sebarluaskan di sosial media, coba deh teman-teman bayangkan, mau jadi apa generasi masa depan kita nanti kalau yang kita konsumsi itu cuma hal-hal buruk-buruk semua gitu. Maka dari itu teman-teman, kita juga perlu untuk ikut memasukkan atau menyebarluaskan kebenaran dan kebaikan. Sampai nantinya di sosial media kita itu tidak hanya penuh dengan keburukan-keburukannya aja. Bener gak sih? Nah, aku harap buat teman-teman yang belum mengerti, yang masih suka tanya-tanya, Kak, kok bercadar kayak gini sih? Kok bercadar kayak gini sih? Bercadar kayak gini. Semoga dari penjelasan aku tadi bisa dimengerti dan difahami ya teman-teman. Jadilah pribadi yang selalu berpikir positif dan jangan pernah menilai seseorang itu dari luarnya aja. Dan juga jangan pernah merasa bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Dan yang terakhir satu lagi, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.